Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Lilian Slow, dan perkenalkan nama saya Maria Septiani dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sosial. A. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Manusia dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain, kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Poin yang B, bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama, pembangkangan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Orang tua seharusnya tidak memandang hal itu sebagai pertanda mereka anak yang nakal, keras kepala, tolol, atau sebutan negatif lainnya. Poin yang kedua, agresi. Agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik, non-verbal, ataupun kata-kata verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi, rasa kecewa terhadap tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sebaiknya orang tua berusaha mereduksi, mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Yang ketiga, berselisih. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Anak-anak selalu berselisih pendapat tentang suatu masalah. Misalnya, mereka berselisih dalam peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Perselisihan kadang-kadang dapat menyebabkan perkelahian. Oleh sebab itu, orang itu harus menjadi penengah yang adil dalam perselisihan anak, dan tidak bersikap membela anak atau menyalahkan anak. Poin yang keempat, menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Misalnya, anak-anak memberi gelar tertentu kepada temannya atau saudaranya untuk membuat mereka marah. Poin yang kelima, persaingan. Persaingan adalah kegiatan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestise, dan pada usia 6 tahun semangat persaing ini akan semakin baik. Poin yang keenam, kerjasama. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Sikap dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bersama, belajar kelompok dapat membantu anak mengembangkan sikap kerjasama. Poin yang B, bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama, pembangkangan.
Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Orang tua seharusnya tidak memandang hal itu sebagai pertanda mereka anak yang nakal, keras kepala. Poin yang ke-8, mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri merupakan sikap egoisentris dalam memenuhi interest atau keinginannya sendiri. Anak-anak menyukai hal-hal yang menguntungkan dirinya. Mereka melakukan sesuatu hal yang dapat menyenangkan dirinya, meskipun hal itu kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan atau bahkan merugikan orang lain. Dan poin terakhir, simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain maupun mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Mereka rela berbagi apa yang mereka miliki. Pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dapat membantu mengembangkan sikap empati pada anak. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.